Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Junia Putri dengan NIM 0805118822227003. Di video kali ini saya akan mengulas kembali materi dari praktikum Big Data dengan judul visualisasi algoritma dan indeks kesehatan ekosistem mangrove pada GEE. Pada pembuatan sampel training GEE ini mengandalkan dataset citra, fitur geospasial, dan software. Pembuatan simple training ini itu dapat berupa poligon, poin, disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk algoritma yang digunakan ada NDVI, TRVI, dan URACI. Oke, langsung saja masuk ke dalam pengolahannya. Langkah pertama kita bisa buka Chrome atau Google dan cari Google Earth Engine atau GEE. Lalu masuk ke akunnya, pencet platform, lalu pilih code editor. Jika sudah, nanti bakal masuk ke dalam GEE-nya. Lalu langkah pertama itu pilih daerah kajian, yaitu bagian Banyuasin, Sungsang. Sini. Jika sudah, pilih gambar persegi panjang. Ini kita buat rectangle. Terus ini kita kasih nama Sungsang. Ininya masih geometri, lalu kita klik OK. Lalu kita rectangle daerah bagian Sungsangnya. Sini. Nah, jika sudah, kita klik new layer, lalu di sini kita ganti nama jadi Polygon Mangrove. Nah, ini untuk membuat poligonnya. Lalu pilih feature collection, dan di bagian propertiesnya ini tuh kita klik tambah. Di bagian properti klik LC, dan value-nya tuh kalau untuk mangrove itu nilainya 0, dan untuk non mangrove itu nilainya 1. Untuk warnanya bebas, mau pakai warna apa. Kalau sudah, bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita buat poligon yang menurut kita itu adalah mangrove. Seperti contoh kecil-kecil aja. Ini buat poligonnya sebanyak 10. Nah, jika sudah, nanti bakal jadi kayak gini. Ini yang sudah saya buat poligonnya sebanyak 10, yang dimana itu merupakan mangrove. Untuk berikutnya itu bisa new layer lagi. New layer. Lalu kita ganti nama menjadi Polygon non mangrove. Pada import asnya itu pilih feature collection lagi, dan bagian propertiesnya diklik. Ini kita klik klik LC lagi, lalu untuk nilai non mangrove-nya itu 1. Lalu pilih OK. Nah, untuk polygon non mangrove ini itu kita nge-rectangle
yang bukan mangrove, seperti kayak bangunan, rumah, dan lain-lain. Sebanyak 10 poligon, sebanyak 10 titik. Seperti contoh ini. Ini pilihnya bisa acak, jangan berdekatan. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Oh iya, untuk melakukan poligon mangrove dan non-mangrove-nya itu harus di sekitar kajian yang sudah dibuat rectangle-nya ini. Jangan sampai di luar rectangle yang sudah dibuat. Untuk selanjutnya itu membuat poin untuk mangrove dan non-mangrove. Sini kasih nama poin mangrove. Untuk import asnya sama, masih tetap sama yang seperti tadi. Untuk mangrove itu nilainya 0, lalu klik OK. Nah, di sini ganti jadi penanda atau point drawing. Di sini tandain mangrove sebanyak 10 poin. Contoh ini mangrove. Nah, kalau sudah, kita buat lagi new layer, buat poin non mangrove. Import asnya sama, untuk propertiesnya juga sama, untuk nilai non mangrove-nya itu 1. Nah, di sini kita buat poin sebanyak 10 titik yang bukan mangrove. Nah, jika sudah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Untuk penandaannya itu, untuk mengimportnya itu udah selesai, yang dimana poligonnya itu daerah Sungsang dengan 10 titik poligon mangrove, 10 titik poligon non mangrove, dan poin mangrove, 10 poin mangrove, dan 10 poin non mangrove. Nah, untuk langkah berikutnya itu kita bisa masukkan script ini yang sudah ditentukan, yang sudah disediakan. Kita salin, lalu kita masukkan di sini. Untuk pada bagian image music and quote ini tuh yaitu bertujuan sebagai penanda atau judul, yang dimana nanti script ini tuh untuk menampilkan image music dan quote masking ini. Lalu untuk sentinel yang digunakan itu yaitu sentinel 2. Lalu untuk yang bagian var code ini tuh untuk menandai awan, dan ini yang untuk var cirrus di sini tuh untuk menandai bayangan awan atau awan tipis. Dan untuk script yang ini itu untuk berfungsi untuk menandai tanpa bayangan awan, dan yang ini script yang ini itu untuk menandai tanpa awan. Lalu untuk langkah selanjutnya itu kita masukkan lagi script untuk filter image-nya di sini. Bisa klik. Nah, untuk kode script berikutnya itu ada filter image, yang dimana itu untuk mengkoreksi citra. Nah, untuk kode script var sentinel ini itu digunakan berfungsi untuk
mengambil koleksi Citra Sentinel-2 yang sudah dikoreksi atmosfer dari GEE. Lalu ada filter tanggal, filter awan itu untuk menyaring awan yang dimana itu penyaringan awannya itu sebesar 10%. Lalu untuk script median ini itu berfungsi untuk mengambil nilai median dari semua citra hasil masking yang tersedia. Lalu ada clip raster untuk memotong hasil citra agar hanya mencakup wilayah sungsang saja. Lalu pada bagian multiply ini itu untuk mengkonversi nilai refleksi Sentinel-2 yang mana nilainya itu dengan skala 0 sampai 1. Jadi ini itu penting untuk menganalisis NDVI. Lalu ada map center object ini tuh yang digunakan yang berfungsi untuk memusatkan tampilan peta di area studi sungsang agar lebih mudah melihat hasil tampilannya di GEE. Untuk pada bagian yang ini itu script ini itu ada yang perlu diganti. Untuk bagian scriptnya itu ada yang perlu diganti sesuai dengan nama pada geometri import yang sudah kita buat, seperti sungsang ini. Pada bagian sungsang ini itu kita ganti namanya sesuai dengan geometri yang kita buat. Sudah ke script berikutnya ada vegetasi band. Profil lalu salin. Nah, untuk vegetasi band ini sendiri itu merupakan band-band yang kita gunakan. Ada band merah dan band NIR. Berikutnya kita salin lagi script yang multispectral band. Multispectral band ini tuh ada composite band, ada 3 band, yaitu band 11, band 8, dan band 4. Dan pada bagian map at layer ini tuh untuk menampilkan citra pada layar peta. Selanjutnya kita masukkan script algoritma NDVI. Nah, untuk script NDVI ini itu menggunakan rumus NIR dikurang red dibagi NIR ditambah red. Jadi NIR ini adalah band inframerah yang mana dekat dengan band 8 Sentinel-2. Red itu merupakan band merah yaitu 4. Lalu untuk nilai NDVI ini berkisar antara -1 hingga 1. Fungsi untuk NDVI ini sendiri itu untuk mendeteksi dan memetakan kesehatan vegetasi. Semakin tinggi nilainya itu atau mendekati 1, menandakan vegetasi itu sehat dan rapat. Jika nilainya itu mendekati 0, menunjukkan area kosong atau urban. Lalu map at layer ini itu untuk menampilkan atau untuk menambahkan layer NDVI pada peta GEE. Langkah berikutnya masukkan lagi script algoritma iresi. Untuk script berikutnya itu ada iresi, yang dimana iresi ini, perhitungan iresi ini tuh digunakan untuk indeks vegetasi yang sensitif terhadap kandungan klorofil dan kesehatan pada mangrove. Untuk rumus dari iresi sendiri itu ada NIR dikurang red dibagi R1 dibagi R2. Untuk nilai dari iresi sendiri itu lebih minimal -1 dan maksimalnya itu 1. Lalu untuk
Kode script plate ini itu menandakan gradasi warna dari gelap. Itu ada yang dari hitam atau merah ke hijau cerah. Lalu ada map add layer ini untuk menambahkan layer hasil indeks iresi ke dalam peta. Untuk langkah berikutnya, kita bisa masukkan script dari algoritma TVRI, TRVI. Nah, untuk algoritma TRVI sendiri itu tuh adalah variasi dari Lassian Vegetation Index yang umumnya itu digunakan untuk mengukur kepadatan atau kesehatan vegetasi. Untuk langkah berikutnya itu masukkan rumus selanjutnya yaitu menambahkan vegetasi index. Nah, ini itu script ini itu untuk menambahkan vegetasi dari algoritma yang kita gunakan yaitu ada di VI, iresi, dan TRVI. Langkah berikutnya masukkan lagi script untuk surface classification. Nah, untuk surface classification ini itu digunakan untuk menggabungkan datanya. Jadi ada script Faroin itu digunakan untuk menggabungkan data dari poli mangrove dan poli non mangrove. Nah, ini kita bisa ganti sesuai dengan nama yang sudah kita buat. Selanjutnya ada ekstraksi nilai band dengan training sampel. Lalu ada instalasi algoritma klasifikasi surface yang dimana itu untuk script klasifikasi forest ini tuh digunakan untuk membuat model random forest dengan skala 100 dan 5 filter acak. Lalu train itu yang ini, script ini itu berfungsi untuk melatih model dengan menggunakan data signature. Untuk berikutnya masukkan lagi script yang terakhir yaitu export. Kita salin. Nah, untuk ekspornya ini itu untuk menyimpan hasil dari script yang sudah kita buat dalam format GeoTIFF. Untuk penyimpanannya itu disimpan dalam bentuk TIFF. Nah, jika scriptnya itu sudah selesai semua, bisa langsung klik run nantinya. Nanti pada bagian tasknya ini tuh ada empat yang perlu di-download dan ada algoritmanya juga yang perlu di-run seperti ini. Kita run. Nah, nanti dianya itu bakal masuk ke dalam drive. Untuk drive-nya itu kita bisa ganti namanya. Ini untuk file drive-nya itu dijadiin satu file. Jadi kita bisa run. Lalu ini juga di run. Jadi kita ganti filenya dari GEE2 agar dia masuk di file folder GEE2. Nah, nanti kalian bisa buka drive dan dianya bakal tersimpan pada bagian GEE2 ini. Nah, jika semua sudah masuk ke dalam drive, bisa di-download keempatnya. Untuk langkah berikutnya bisa ke ArcGIS dan memasukkan data yang sudah kita download tadi dalam bentuk GeoTIFF. Nah, lalu berikutnya itu bisa sesuaikan warna dari algoritmanya, lalu di layout. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.